Oke ya, nanti kita lihat ke dalam. Tapi kayak itu apalah itu lah, anak-anak lah. Mereka mana ya? Oke teman-teman, kita lihat ya mereka nih lagi apa. Oh. Lagi apa nih? Lagi wawancara, Pak. Iya, sok. Silahkan. Ya, mungkin boleh perkenalin diri sama sekarang kegiatannya lagi usaha apa gitu. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Raihan. Sekarang saya lagi mencoba gitu usaha peternak cupang atau budidaya ikan cupang. Oke. Guys, siapa pertanyaan guys gitu. Nah, bisa. Nah, ini lagi proses wawancara ya. Nah. Di mana sabut? Gimana jadi? Tong tegang lu, kalem, santai. Ya, beda bisa tuh jadi andai. Oh. Kalau mungkin boleh perkenalin diri sama sekarang kegiatannya lagi ngapain Om? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Raihan. Saya sekarang lagi merintis budidaya ikan cupang, peternak ikan cupang. Oke, gitu berarti dulu. Oh, gitu ya. Untuk kira-kira kan ikan cupang ini penjualannya kemana gitu Om? Karena masa pandemi begini gitu. Kalau penjualan sih Ulang. Ya, ini proses wawancara diulang dulu ya, teman-teman. Oke. Ayo. Oke Om, untuk target pemasaran mungkin ya ikan cupang ini kira-kira kemana gitu, karena kita kan lagi masa pandemi juga. kalau target pasaran sih saya di online gitu. Kalau targetnya juga lebih target besar itu saya ingin jual ke luar negeri seperti itu. Ya, ini berjalan santai ya ininya. Ngaran dia nak. Lipar beta. Ya, akunnya. Oke, ya. Dilanjut. Oke, untuk mungkin di sini nama atau penjualan gitu di mana gitu Om? Nama farm ini saya sebut Skulipar Beta Collection. Jadi anda ya tuh mau Bisa dicek di IG, Facebook, bisa cek Ya. Ya, ini malum masih muda ya. Masih grogi. Akun sama ini apa? Penjualan. Oke, mungkin untuk farm ini bisa di apa ya, penjualan ikan cupangnya bisa dibeli di mana gitu Om? Kalau mau beli ikan di sini bisa lewat online. Saya aktif di Instagram. Nama Instagramnya Skulipar Beta Collection atau Skulipar Beta. Di Facebook juga sama Skulipar Beta. Skulipar Beta ya. Ya mungkin Om, ini sih pertanyaan terakhir. Tadi apa namanya? Nama farmnya? Nama farmnya itu Skulipar Beta. Skulipar Beta, kalau ulang Skulipar Beta. Ya, Skulipar Beta. Kalau Skulipar Beta. Oke Om, mungkin pertanyaan terakhir ya, untuk Skulipar Beta ini punya mimpi besar kah gitu untuk perikanan ikan cupang ini? Ada sih, saya punya mimpi gitu. Farm ini bisa menjadi besar dan bisa menjadi apa ya? Membantu perekonomian juga di Indonesia untuk penjualan ke luar negeri. Seperti itu. Oke.
Terima kasih atas wawancaranya, semoga bermanfaat ya Om. Oke, mantap. Oke, nanti saya yang diwawancara nih. Aduh. Terima kasih atas wawancara. Nah ini ya begitulah ya teman-teman, saudara-saudara, proses wawancara yang sedang dilakukan oleh seorang mahasiswa. Nah, sebetulnya apa ya, ini baru ya. Kalau kemarin ada dari ini, dari Ayo Bandung ya. Ya tadi proses wawancara sudah selesai dan ada beberapa foto lagi yang mungkin akan diambil ya. Kang namanya sahaya namanya. Namanya siapa nih? Irfan, Pak. Irfan, dari mana? Dari Bogor. Bogor. Iya. Jauh-jauh dari Bogor ya. Ada apa nih? Buat ini sih keperluan tugas, Pak. Oh, tugas kuliah. Iya, tugas kampus. Oke. Kita ngobrol-ngobrol sebentar ya, Kang ya. Iya. Oke, saudara-saudara atau teman-teman atau siapapun ya, bro di seluruh Indonesia, tadi sudah saya jelaskan bahwa ada seorang mahasiswa, namanya tadi lupa lagi Mas Irfan. Mau dibuka itunya biar kelihatan gondrongnya. Ini ya, Irfan, kira-kira apa nih tujuan utamanya untuk mewawancarai Sekulipar Beta ini? Mungkin kalau untuk tujuan tuh kayak lebih memperkenalkan sih Pak, para petani-petani gitu, buat nanti kayak untuk laporan ke tugas gitu kan, karena ini tuh wawancara dari dosen gitu untuk mahasiswanya lebih mengenal lagi perikanan gitu di Indonesia tuh ada apa aja. Jadi tidak hanya teori gitu ya? Iya. Nah, jadi dalam percupangan itu tidak hanya teori tapi juga mungkin melihat juga prakteknya ya. Nah sejauh ini yang sudah dialami sekarang tingkat 3, tingkat 3 ya, semester 6 tingkat 3 IPB Bogor. Iya. Di IPB ya. Jurusan perikanan dan apa enggak? Dan budidaya itu. Fakultasnya tuh perikanan dan ilmu kelautan. Fakultasnya perikanan dan ilmu kelautan. Ya, untuk jurusan budidaya perairan. Jurusannya ada budidaya perairan. Iya, jurusannya. Jadi ada air laut, air darat gitu. Ya, jadi kalau misalnya di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan tuh ada 5 jurusan, Pak. Yang pertama tuh budidaya perairan. Ya, pokoknya ikan laut ataupun ikan air tawar itu budidaya perairan yang biasanya nge-breeding, ngawinin gitu. Kalau misalkan yang lainnya ada teknologi hasil gitu, terus ada penangkapan, ada manajemen perairan, terus yang terakhir itu ada ilmu dan kelautan. Nah itu teman-teman yang suka cupang, ini juga salah satu ilmu yang bisa kita ini ya dapatkan dari beliau. Nah kemudian tadi memilih cupang itu kenapa? Apa memang ada spesifik tugasnya? Kalau untuk memilih ikan cupang karena di tugasnya ikan hias kan Pak. Jadi karena sekarang lagi masa pandemi gitu, lagi emang ikan cupang tuh lagi naik-naiknya. Nah saya memilih ikan cupang gitu. Udah berapa lama misalnya telah melihat perkembangan ikan cupang ini? Kalau sudah lama? Oh kalau saya sih lebih kenal ke ikan cupang tuh semester 2 ya Pak. Sebelum itu emang ikan cupang kan saya belum tahu gitu masyarakat umum, tapi waktu masa-masa pandemi gini emang lagi naik-naiknya kan Pak, lagi booming gitu, makanya saya tahu gitu ikan cupang. Ada bahwa ikan cupang tuh kayak ada jenis yang lebih lebih menarik warnanya gitu Pak, sama bentuk-bentuknya. Tapi waktu kecil pernah juga senang waktu SD misalnya. Nah mungkin teman-teman juga sama ya, waktu SD-nya mungkin punya pengalaman sama kayak Rehan juga. Dia dulu senang cupang juga, di SD itu ada yang suka jual cupang ya. Kebetulan saya juga senang, dia juga ikut senang. Ini teman-temannya juga mungkin senang. Nah itu pengalaman sama gitu ya, kayak seperti itu. Iya. Terus tiba-tiba ada perubahan, kayak tariknya gitu. Oke, di rumah memberi juga apa gitu? Ya kalau di rumah melihara juga sih Pak, melihara sama ngebreed juga. Itu untuk praktek di
tugas gitu diantaranya atau di luar itu? Lebih ke hobi sih Pak. Hobi juga. Iya, sama hobi ikan cupang juga. Nah kalau mungkin anak kan di kuliahan itu mungkin literasinya mungkin sudah jalan ya, ada banyak sekali buku-buku atau pengetahuan lain mengenai ikan lah seperti itu. Nah kira-kira itu ada kombinasi hasil baca nggak misalnya seperti teknik ngebreed itu atau di luar itu? Kalau saya pribadi sih karena emang nggak terlalu pelajarin ikan cupang gitu kan Pak. Ada hal ikan lain lah yang saya pelajari. Jadi saya lebih ke ke teknik gitu, lebih ke teknik, belum ke literasinya. Masalahnya apa? Kalau ada ditugaskan gitu? Enggak. Kalau saya sih lebih emang kelihatannya tuh lebih baik ke teknik dulu gitu Pak. Lebih ke teknik, beres teknik baru kita pelajarin literasinya. Kalau praktek dulu, iya, lihat di lapangan atau mencoba gitu, baru dilihat. Iya, dibandingkan sama literasinya. Tapi sejauh ini mungkin ada buku khusus yang sudah dibaca dan mungkin menarik soal cupang misalnya. Ada? Kalau saya lebih ke jurnal juga. Ke jurnal mengenai ikan cupang kan biasanya ada itu di Google Cendekia gitu, khusus untuk mencari jurnal gitu. Jadi bacanya di situ. Iya, saya lebih ke ke testosteron gitu Pak. Kandungan yang ada di testis sapi. Nah itu tuh bisa diolah menjadi pakan buat buraida ikan cupang, dan itu bisa jadi jantanisasi gitu Pak. Jadi hasil buraidanya itu bisa dominan untuk jantan, ikan jantan. Nah tuh ada istilah baru teman-teman, jantanisasi ya. Jadi si pakan itu mempengaruhi apakah akan jadi jantan atau betina gitu. Ya bisa, karena si pakan itu kayak mengandung testosteronnya itu Pak. Nah, jadi ada juga pengaruh pakan terhadap kemungkinan lahir bayi. Iya. Yang jantan betinanya itu ya. Iya. Itu dipelajari secara mendalam ya mengenai itu juga. Biasanya di jurnal-jurnal juga. Nah betul. Ya oke, mungkin kontennya tadi kan dicampur antara kedatangan dan sedikit wawancara ya. Terima kasih. Ini punya akun Instagram juga untuk jualan? Belum ya. Masih ini deh. Dia masih banyak belajar mungkin untuk bisnis. Tapi ada rencana juga ini kayak Rehan bisnis. Iya kan. Untuk rencana nggak tahu sih Pak, lihat ke depannya gitu. Oh ya, ke depannya ya. Oke lah. Gimana tadi diwawancara? Ya sedikit bingung lah. Bingung ya kenapa? Waktu baru pertama diwawancara. Ya gitu ya. Ini juga mungkin takdir ya bahwa hari ini kita berkumpul. Dulunya mungkin ini teman bermain ya, teman main juga ya. Oke ya. Demikian teman-teman hasil pertemuan saya dengan saya lupa lagi Irfan. Instagramnya apa, akunnya ada? Irfan Situmorang _. Irfan Situmorang _. Orang Medan ya? Orang Bandung. Bandung? Iya, tapi ada Situmorangnya ya? Kedua orang tua orang Medan. Kedua orang tua orang Medan. Kalau Medan kan ikan cupangnya bagus-bagus, jadi ini ada salah satu. Tapi lahir di sini? Iya. Ya lahir di sini. Oke. Lahir di Sunda mungkin nanti akan ada mungkin pengetahuan baru dari Medan juga tentang percupangan, karena cupang-cupang di Medan itu sangat bagus. Jadi mungkin bisa sharing lah soal untuk percupangan. Mudah-mudahan ini bukan kunjungan yang terakhir ya. Masih bisa lah main-main sama iya sana namanya namanya siapa nih? Rapi. Ya itulah, ini teman SMP-nya Rehan juga. Nah begitu juga ya, karena sekarang banyak sekali yang bergerak di Cupangan tuh anak-anak muda ya, dan mereka masih semangatnya untuk membangun negeri ini lewat dunia Cupangan gitu. Itu juga ada kameranya, ini kameraman kepala siapa nih? Adnan ya, Adnan juga dulu temannya Rehan. Terima kasih Adnan ya, semoga menjadi kameraman yang baik. Apa bisnis cupang juga? Enggak. Ya, oke. Sekian dulu ya. Semoga pertemuan hari ini membawa berkah baik bagi kita yang ada di sini maupun buat insya Allah penonton di seluruh dunia ya.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.